Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim ba'da an a'udza billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsu ma kunta wa bi sayyi'atil hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Dumateng bapak-bapak ingkang kawula hormati, khususipun Bapak Tafdil ingkang kawula hormati, Ustadz Jalil, wonten Ustadz Jalil nggih. Nembe acara. Nggih Ustadz Jalil ingkang kawula hormati lan bapak-bapak sedayanipun ingkang kawula hormati, ibu-ibu ingkang kawula hormati, anak-anak ingkang kawula sayangi, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa pada kesempatan malam hari ini ada nikmat yang begitu besar yang kemudian selayaknya, seyogianya lisan kita, lidah kita tidak lepas dari mengucapkan syukur kepada Allah bahwa adanya niat untuk tholabul ilmi, adanya ghirah untuk selalu belajar, adanya kesemangatan untuk hadir dalam majelis ilmu. Niku yang seharusnya dari anak-anak yang kita bawa ini, yang kita ajarkan ini, sampai nanti kita seusia kapanpun, berapapun usia yang diberikan oleh Allah kepada kita, akan selalu terjaga kesemangatan tersebut nggih, Bapak nggih, Ibu nggih. Nek kula ngajari anak-anak niki ngoten Bapak Ibu. Jadi wonten pepatah Arab niki sanes Quran, sanes hadis, tapi pepatah Arab. Nek bahasane pondok niku mahfuzat. Jadi kata-kata ulama yang kemudian bisa menjadi kesemangatan motivasi untuk kita semua. Bahwa berbunyi la yazalu ala khairin madumta muta'alliman. Falamma staghnaita asbahta jahilan. Kula nek ngobrol-ngobrol nek ngaji kalih anak-anak niku nek napa ngaji ba'da maghrib teng pondok niku, intine ngaji niku gur niku. La yazalu ala khairin madumta muta'alliman. Falamma staghnaita asbahta jahilan. Kita akan selalu ternaungi kebaikan, dinaungi oleh Allah bersama dalam kebaikan selama kita masih mau belajar, masih mau memposisikan diri kita sebagai seorang yang menuntut ilmu. Thalabul ilmi minal mahdi ilal lahdi. Kalau kita sinau niku awit saking buayan dugi napa Pak? Dugi lulus. Dugi lulus. Minal mahdi niku dari buayan sampai liang lahat. Jadi ketika kita menyadari bahwa apa yang kita pelajari, apa yang kita akan bawa nanti, apa yang akan kita amalkan dalam kehidupan kita, apa yang akan kita selalu kita ajarkan kepada anak-anak kita adalah sesuatu hal yang besar, sesuatu hal yang penting, sesuatu hal yang kemudian akan menjadi tanggung jawab kita di hari akhir nanti.
itu yang akan menyelamatkan kita. Jadi bukan hanya sekedar mulai dari kelas 1 kemudian kelas 3 lulus dan selesai tanggung jawab tersebut. Bukan hanya seperti itu. Justru malah ketika kita lulus tersebut tanggung jawab saya gede. Tenanan ora mbiyen li sinau mboten nggih Pak Tahdil nggih. Ngrungokke temenan ora mbiyen nek Pak Tahdil ngendika niku. Wah. Jadi justru malah ujian terbesar itu adalah ketika kita sudah lulus. Karena betul kemudian tanggung jawab beban itu terlihat. Ketok nek cah pondok niku nek wis lulus, Pak. Jarene cah pondok njajal khotbah Jumat. Nah. Jarene cah pondok njajal ngajar karena santri niku nek kula dituturi guru kula kudu iso napa-napa Pak Tabdil. Kon ngajar ya iso, kon khotbah ya iso, kon macul ya iso. Jadi siap segala situasi. Itu yang saya minta doa dari bapak-bapak dan ibu-ibu semua bahwa saya ingin menularkan apa yang saya tahu ke anak-anak saya dan itu pasti butuh doa dari bapak-bapak dan ibu-ibu di sekitaran Demangan niki. Amin. Ikhwani bidin rahimani wa rahimakumullah. Saya akan mulai dengan karena saya membersamai anak-anak, kula niku nggih le tilem bareng anak-anak. Saya niku mencoba untuk betul-betul mendampingi anak-anak sekarang. Jadi saya berada dalam naungan bagaimana ilmu itu harus betul-betul ada dalam kehidupan kita. Supaya balik tadi bahwa la yazalu ala khairin madum tamu aliman tadi. Jadi bahwa kita selalu dinaungi kebaikan ketika kita mau menjadi seorang yang terus merasa pembelajar, Pak. Walamastagnaita asbahta jahilan terusannya. Siapa sapa wonge sing ngerasa wis cukup akan ilmu yang dia punya, merasa tidak perlu belajar lagi, merasa bahwa dia sudah pintar dalam satu hal, merasa bahwa tidak ada yang perlu lagi untuk dipelajari karena saya wis pintar. Falamastagnaita asbahta jahilan, maka di saat itu dia ngapunten, dia dikatakan bahwa dia orang yang jahil. Dikatakan bahwa dia orang yang aku rek ngomong bodoh kok ora kepenak iki Pak. Kurang pinter ngoten nggih Bu? Aja bodoh lah, kurang pinter, rapatek ngerti ngoten nggih Pak. Nah, gitu. Nek doneke bodoh ngono kok ora kepenak nggih Pak. Walamastagnaita asbahta jahilan, berarti ketika kita merasa bahwa kita mencukupkan diri dalam satu hal, kita tidak perlu lagi menjadi seorang pembelajar, maka saat itu kita dikatakan sebagai seorang yang bodoh, sebagai orang yang jahil. Terus sinau, saya kalau ngobrol kali istri niku, wah, sinau nduk, kita itu urip niku isinya sinau. Biyen ora ngerti apa-apa terus sekolah, rada ngerti apa-apa terus lulus, moro-moro kon latihan pidato njuk ngerti-ngerti lulus kon khotbah Jumat ya Mas ya. Wis saiki sinau ngurus santri, ngurus keluarga punya anak sinau lagi. Belajar ngurus anak, ya anake dhewe ya anake wong. Nggih Bu nggih. Kemudian ketika kita sudah mempunyai anak satu sinau, anak loro sinau, anak telu sinau meneh. Beda terus niku kondisine Pak. Ketika kita mencukupkan hanya dengan satu pembelajaran dan kita tidak mau terus sinau tadi, maka nggih ngoten-ngoten mawon. Kita tidak akan terangkat derajatnya, padahal kualitas ilmu tadi adalah kalau kita bahas dalil tentang ilmu nggih Pak niku mboten nenten enteke Pak.
Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. 1. Man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillah hatta yarji'. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Idza matal insan in qata amaluhu ila min salasin. Shadaqatan jariyah au ilmin yuntafa'u bihi aw waladin sholihun yad'ulah. Man yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din. Wah, nek diteruske akeh banget kian Mas niku Mas. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat, bahwa Allah itu ngangkat derajat orang-orang yang berilmu itu berbeda dengan orang-orang yang tidak berilmu. Hal yastawil ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun. Apakah sama orang yang kemudian mempunyai ilmu atau tidak mempunyai ilmu? Tentu berbeda. Man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillah. Niki ada yang dari Lampung, Pak, 2 orang. Ada yang dari Kalimantan 2 orang. Niku setahun lemuleh kurping berapa kali Mas Reza? 2 kali. Wah, 2 kali. Ada yang dari Ambon. Bukan. Ambon ya Mas? Dari Ambon 1. Sudah berapa tahun nggak pulang kayaknya itu. Jadi saya tanamkan ke anak-anak, kalau sudah niat untuk menuntut ilmu, serius menuntut ilmu. Karena itu yang ngangkat derajat kita nanti. Dan itu juga fisabilillah. Dikatakan fisabilillah, berada di dalam jalannya Allah Subhanahu wa taala. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sapa wonge sing melaku meniti suatu jalan dalam kondisi atau dalam hal untuk menuntut ilmu, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, maka dimudahkan jalannya itu menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kata-katanya menggunakan mansalaka tariqan, Pak? Mansalaka. Kalau jalan itu kan banyak, ada masyayamsi. Kalau lari malah ada jaroya jeri, tapi ini kenapa kata-katanya menggunakan salaka? Tambah torik lagi. Nek bahasa Arab niku jalan niku wonten torik, wonten sabil, wonten syari'. Kenapa menggunakan torik? Torik niku nek cara-carane dalan niku wis elek, grunjal, akeh rine, alangane ting. Kok ngono lah pokoknya. Pokoke dilewati kerapati kepenak ngoten Pak, Bu. Mansalaka tariqan, bukan mansalaka syari'an. Syari' niku artine nggih dalan gedhe niku mbangak ngetan niku. Nah, niku. Dadi gedhik Pak, dilewati niku lancar, mboten teng gronjal, mboten kakean alangane, paling lampu merah nggih Pak nggih. Jadi kata-katanya adalah mansalaka tariqan, siapa yang meniti jalan untuk menuntut ilmu. Karena ngerti menggunakan kata-kata tariq itu para ulama Rasulullah mengerti bahwa tariq itu adalah jalan yang susah, jalan yang di dalamnya banyak onak duri, banyak alangane. Hal yang kemudian kita melewati tariq tersebut banyak hal yang harus disabari, banyak yang harus diperjuangkan, jauh dari rumah, jauh dari orang tua. Mangane nggih enak banget ya Reza ya. Turune nggih penak banget. Jadi betul-betul kita harus pahami dari perkata saja Rasulullah betul-betul memikirkan mansalaka tariqan yaltamisu fihi ilman tadi itu. Bahwa ketika kita melalui jalan untuk menuntut ilmu itu akan ada hal-hal yang harus diperjuangkan, harus disabari.
Tapi kemudian balasannya apa? Sahalallahu lahu bihi thoriqon ilal jannah. Jadi ketika kita melalui jalan yang onak, duri, alangan, pating gelodak, kakean gronjalane tadi, balasannya dari Allah, sahalallahu lahu bihi thoriqon, kita akan dimudahkan jalan kita menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Dilanjutkan, idamatal insan, ketika kita meninggal, manusia itu meninggal itu tidak ada yang tersisa, Pak. Semuanya terputus. Amal yang kita punya, harta yang kita punya, dalam tanda kutip ya, yang kita cari dalam setiap hari itu, semuanya terputus kecuali 3. Harta, kalau harta ya berarti menjadi sedekah jariyah, au ilmin yuntafa'u bihi, ilmu yang kemudian mendatangkan kemanfaatan bagi orang-orang di sekitar kita dan kita sendiri, au waladun sholihun yad'ulah. Dan dari sedekah jariyah, ilmu yuntafa'u bihi, atau waladun soleh, anak yang soleh yang selalu mendoakan kita, itu butuh ngelmu, bapak-bapak, ibu-ibu, butuh bener ilmu. Karena hanya kalau sekedar opo anane sing penting melaku, ya wis, apa bedanya dengan kita dengan orang yang kemudian tidak berilmu? Atau naudzubillah, apa bedanya kita dengan orang-orang yang kemudian tidak punya kesempatan untuk belajar, tidak punya kesempatan untuk berpikir, dalam tanda kutip ya ora pati mikir gitu nggih Pak. Gitu Pak. Dilanjutkan, man yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Kalau Allah itu pengen menjadikan kita seseorang yang berada dalam kebaikan, maka dia difahamkan akan ilmu agama. Itu yang kita runut, bahwa kita masih punya alasan untuk kemudian kita selalu bersyukur, bapak-bapak. Kita punya harapan, kita punya keinginan bahwa kita, anak-anak yang kita ajari, keluarga kita yang kita berada di dalamnya, rekan-rekan yang kemudian bersama kita, rekan-rekan yang mungkin sedikit banyak selalu mendengarkan apa yang kita katakan, kemudian bisa tercerahkan atau paling tidak bisa termotivasi dengan bahwa kita mempunyai sedikit ilmu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu satu bentuk kesyukuran tadi. Yang kedua, sholawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang mana bahwa bentuk syukur atas ilmu yang diberikan oleh Allah tadi, jalurnya adalah dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rek ngelmu nopo wae to Bapak Ibu, kalau jalurnya bukan dari Rasulullah niku berarti salah. Apapun yang kebaikan ilmu agama yang kemudian kita lancarkan, kita lazimi dalam kesetiap harian, harus ada landasan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau saya ngajari anak-anak itu, syarat diterimanya ibadah niku yang pertama ikhlas, yang kedua ittiba'ur Rasul. Jadi yang pertama niku ikhlas, kemurnian dalam hati bahwa selalu mengharap dan hanya mengharap wajah Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah ittiba'ur Rasul, nyonto Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mengikuti apa yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nek guru kula ngajarin niku salat subuh niku nggih 2 rakaat, nek salat subuh kok 5 rakaat berarti nggih mboten melu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Terus nek salat subuh niku kok 5 rakaat niku kira-kira bener napa? Bener niku. Padahal 5 rakaat lho Bu.
Bener napa mboten niku, Bu? Salah nggih, Bu? Berarti bener Rasulullah nggih, Bu? Nggih. Kemudian inti daripada malam hari ini tentang keilmuan adalah bagaimana peran ilmu tersebut bisa berada dalam keseharian kita, bapak-bapak, ibu-ibu, dan anak-anak semua. Saya mulai dari salah satu ayat dari Al-Quran bahwa A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Bahwa sepertinya tidak nyambung dengan ilmu karena ini adalah ayat untuk bersosial nggih, Pak. Tapi hari ini kita belajar bersosial niku dengan HP, Bapak, Ibu. Jadi terkadang kalau komunikasi kita tidak baik, komunikasi kita tidak ada ilmunya, komunikasi kita tidak jalur dengan apa yang diajarkan adab-adab dari Rasulullah SAW, ditakutkan tadi komunikasi yang kita bangun itu malah sifatnya untuk memperburuk suatu komunikasi, bukan memperbaiki suatu hubungan, Bapak. Nah, itu yang ingin kita lazimi pada malam hari ini, bahwa ya ayyuhan nas ini bukan untuk orang mukmin, bukan untuk orang kafir, bukan untuk orang siapa, tapi ya ayyuhan nas berarti untuk semua manusia. Inna khalaqnakum, bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita itu laki-laki dan perempuan. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila, dan Allah juga menciptakan kita itu dari suku-suku yang berbeda dan juga bangsa-bangsa yang berbeda. Kenapa berbeda-beda? Lita'arafu, untuk saling mengerti, untuk saling kenalan, untuk saling memahami, untuk saling menghargai, untuk saling nopo meneh niku, Pak. Sing saling liyane pokoknya. Sing apik-apik. Kemudian dilanjutkan inna akramakum indallahi atqakum, bahwa ketika kita berkomunikasi, ketika kita memahami, ketika kita menghargai orang-orang di sekitar kita yang tentu keterbedaan itu pasti ada, disebutkan inna akramakum, tapi yang paling mulia dari antum semuanya, yang paling mulia dari kita semuanya adalah atqakum di hadapan Allah, orang yang paling baik ketakwaannya. Kalau ulama niku menjelaskan takwa niku napa? Yang pertama adalah kalau gampangane kan nggih ngelakoni sing diperintahke, ngedoi sing dilarang, ya Pak. Itu paling gampang. Tapi ada ulama yang menyebutkan bahwa takwa adalah al-khawfu bil jalil wal amalu bit tanzil wal qana'atu bil qalil wal istidadu li yaumil rahil. Bahwa al-khawfu bil jalil, ketakutan kepada Jalil, bukan Mbah Jalil. Apa ya namanya? Al-khawfu bil jalil niku ketakutan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah punya sifat jalil. Bukan Mbah Jalil nggih, bukan Ustaz Jalil. Pak Jalil niku berarti namanya sangat agung, besar, Pak. Ya. Al-khawfu bil jalil wal amalu bitanjil, dan mengamalkan apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal qana'atu bil qalil, mampu menyederhanakan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita bersikap apapun, berlaku syukur atau berlaku sabar itu mudah ketika kita mempunyai qanaah. Ketika kita berharap sesuatu yang besar kemudian
dihadapkan dengan kesulitan, maka kita dihadapkan dengan kesabaran, dan itu baik untuk kita. Dan ketika kita diberikan kelebihan, kita bersyukur juga, itu salah satu bentuk dari pahala untuk kita. Yang terakhir, wal istiqdadul yaumir rohil, dan istiqdad, persiapan, nyiapke apa yang akan kita bawa liyaumir rohil, untuk hari nanti. Itu hakikat ketakwaan. Bahwa sama disebutkan dalam ayat yang lain bahwa ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Jadi orang-orang yang mempersiapkan hari akhir nanti itu benar-benar berarti orang-orang yang hari ini ada di masjid ini, insya Allah, Pak. Karena dia betul-betul ngerti bahwa orang nek arek lungo, tiang nek di mangkat teng pundi niku nggih sangu, Pak. Nah, kita yakin bahwa kita akan nanti berangkat ke sana, tidak mungkin kalau kita tidak mempersiapkan apa yang akan kita bawa. Dan semoga dengan agenda malam ini, dengan adanya acara pada malam hari ini adalah salah satu bekal yang akan kita bawa nanti di yaumir rohil nanti, Bapak-bapak. Jadi saya ditanya sama malaikat, apa yang kamu bawa? Kulo tahu ngaji karo bapak-bapak, ibu-ibu Nurul Huda. Jadi paling ora rada aman nggih, Pak Tafdil nggih, paling ora. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, dan kesyukuran itu adalah salah satu hal yang kemudian menjadikan kita mudah untuk belajar tentang cara menjalani kehidupan yang tadi disebutkan bahwa man salaka thoriqan tadi adalah sebuah kesulitan. Saya bilang, saya beberapa hari yang lalu membaca sebuah buku karangan dari tiang luar lah, intinya tiang boten Islam. Saya tidak sebutkan bukunya, nanti anak-anak melu moco, Pak. Jadi ini buku kalau belum cukup umur kayaknya belum pas untuk dibaca. Jadi intinya hakikat manusia untuk berbahagia itu apa sebenarnya? Hakikat kebahagiaan bagi manusia itu apa? Niku di buku tersebut diceritakan dari awal penciptaan terus kemudian sampai akhir. Bahkan dituliskan dari 2000 tahun sebelum adanya sejarah sampai kemudian ditulis sampai 2500. Sekarang 2024 ya, Pak. Itu dituliskan sampai 2000 tahun 2500 kondisi manusia itu seperti apa. Sampai bahkan dikatakan bahwa nanti kalau kita sudah bisa ngeloning diri kita, sudah ada teknologi yang kemudian bikin kita bisa tidak tua, itu mati atau hidup itu hanya pilihan katanya dalam buku tersebut. Wah, bahaya betul iki aku batin. Tapi kemudian yang digarisbawahi dalam buku tersebut di akhirnya, apa betul kalau kemudian kita nanti bisa memperoleh sesuatu yang kita harapkan dalam tanda kutip kebahagiaan tersebut, apa kita betul-betul bahagia? Itu yang jadi pertanyaan. Karena justru kalau kita mau menelisik hari-hari ke belakang itu, yang kita tertawakan hari ini itu adalah kesulitan di masa lalu, Bapak-bapak. Kalau kita mau ngerenung. Ibu saya itu nyeritakan susahnya ngurus anak 5 itu hari ini, tapi karo guyang-guyu, Bapak-bapak. Oh, kowe ngurus gini-gini, wah, biyen susah wong sedina mangan duwe ndok siji diporo 5 nggo anak. Diceritakan hari ini tapi ketawa-ketawa sekarang. Jadi ketika kita membahas sesuatu kesulitan yang dulu itu hari ini tidak begitu sulit, Pak. Kalau saya pernah ngajak anak-anak niku melaku saking mriki dugi Umbul Pelem mriku, Pak.
Wah nang dalan niku gresula wae cah-cah. Kapan tekane iki Pak Ustaz? Ora sikile wis abuh iki. Kesel ngono sikile lecet. Tapi ketika sampai pondok, seminggu ini anak-anak ini bahas tentang jalannya tadi itu sambil ketawa-ketawa Pak. Kayak kuat, kayak bikin numpak mobil, kayak diangkut. Dan tertawa-tawa. Jadi kalau kita mau merenungkan, yang kita rasakan sekarang hari ini adalah sebuah kepahitan. Bisa jadi besok 10 tahun, 20 tahun ke depan kita nertawakan hari ini Pak. Jadi mari kita syukuri apa yang ada, qanaatul biqalil tadi, bahwa ternyata belum tentu apa yang kita rasakan bahwa di hari ini adalah kesulitan, di masa depan, di hari-hari ke depan itu terus menjadi kesulitan buat kita. Dan saya banyak bertemu dengan orang-orang yang ketika di hari ini, di hari kemarin, di hari beberapa tahun yang lalu masih mendapatkan kesulitan, dan kesulitan tersebut yang kemudian menjadikan hari ini dia bisa tertawa bahagia. Saya kutipkan untuk mukadimah tadi tentang masalah kesyukuran tadi, bahwa ketidaktahuan kita mengenai hari esoklah yang membuat hari esok menjadi begitu menarik untuk dijalani. Ketidaknyamananmu hari ini yang membuat dirimu selalu termotivasi, penderitaanmu yang membuat sebuah kebahagiaan menjadi lebih berarti, dan umur kita yang terbatas yang membuat kita lebih punya sesuatu yang prioritas. Kenapa saya membuat kemudian ilmu itu berada di angka atau berada dalam posisi yang terbaik untuk kita menjalani sebuah kehidupan? Karena kalau kita tidak melandaskan sesuatunya berdasarkan ilmu yang kemudian kita ikhlas nggih Pak, ikhlas betul kita jalani niku dengan keilmuan, maka kita berada dalam kesulitan yang dalam, kesulitan yang susah untuk kita mengerti, kesulitan yang mungkin mboten rampung-rampung, kesulitan yang sebenarnya hal itu ketika kita menggunakan ilmu yang kita punya itu mudah sekali untuk dilalui Pak. Saya ada satu cerita yang ini harusnya menjadi pembelajaran untuk kita semua. Saya mempunyai kakak kelas, bapak-bapak, ibu-ibu. Kakak kelas kula niku sekolah dugi teng Mesir Pak, S2 lulusan Mesir. Terus kemudian dia ini orang Makassar Pak, kemudian menikah dengan hafidhoh tiang Jawa Barat, sebut saja namanya Mawar, ngono lah ya Pak, genro do luwes ono jenenge, sebut saja namanya Mawar. Si putri niki hafidhoh Pak, dan dia juga salah satu lulusan dari Ma'had Ali, dan dia lulusan salah satu yang terbaik. Ketika Mas yang kakak kelas saya ini menikah dengan gadis dari Jawa Barat ini, semua yang datang hari itu ke pesta pernikahan itu mengatakan bahwa itu adalah pesta pernikahan atau itu adalah pasangan yang paling ideal untuk dibicarakan, paling ideal untuk dicontoh. Karena sing lanang ganteng, pinter, jigrik, dhuwur, wes apa meneh. Lah kurangnya apa? Saka keluarga terpandang, lulusan luar negeri. Maca kitab gundul, rapatek gundul ya iso. Ana harokate apa harokate ra ono ya iso gitu Pak. Sing wedok nggih hafal Quran, maca kitab rapatek gundul nggih saged. Dan dia juga ngajar di salah satu pesantren yang besar juga di Jawa Barat.
Saya katakan bahwa ketika kita menghadiri dan orang-orang yang menghadiri di pesta pernikahan tersebut mengatakan bahwa itu adalah pernikahan ideal yang didambakan kita semua. Karena dari dua keluarga yang terpandang, dua keluarga yang terbaik, anak yang terbaik, menikah dalam kondisi yang terbaik, dinikahkan dalam hari yang terbaik, lah kurang nopo Pak? Tapi nyuwun sewu, mboten nganti 2 tahun Pak. Niku bercerai. Kira-kira kenapa niku Pak? Takdir nggih. Rampung nek ngomong takdir. Nggih tak pun takdir Gusti Allah, ngoten nggih pun rampung berarti. Tapi kan kita harus pelajari Pak. Kita harus kemudian jadi menjadi pelajaran dan kita ambil ibrohnya. Ternyata dengan kualitas ilmu yang mereka punya saja, dengan kualitas keilmuan yang mereka pelajari, ini S2 loh Pak. Anak kula lah SMS. Ono sing gelare SHM, HUM, MM, anak kula SMS. Gitu nggak kula langgeng ya Pak, walaupun SMS nggih Pak. Bu, dongake kula mboten Bu? Amin. Ya wis didongake ibu-ibu temangan. Niki S2 dan satunya juga sarjana juga. Dan kemudian dengan kualitas ilmu yang mereka punya ternyata didera ombak kehidupan itu masih goyah ternyata Pak. Masih goyah. Ternyata kudu sinau meneh. Lah niku kalau saya bilang ilmu itu bukan hanya yang ada di buku. Ilmu itu kita menjalani sesuatu dengan apa yang kita baca, kemudian kita selaraskan dan kita toke. Kira-kira yang paling pas untuk kita itu di sebelah mana. Karena kalau hanya metode, kalau hanya langkah-langkah, kalau hanya itu pasti banyak sekali. Kalau saya mau ke Solo itu jalan yang akan saya lalui itu banyak sekali dan itu sampai Solo semua. Tapi yang paling pas karo penak matuk untuk kita itu mana gitu. Itu kan kita harus ngambil pilihan toh bapak-bapak, ibu-ibu. Kalau kita salah ngambil pilihan, wes soro nih Pak. Nggih. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Itu cerita dari kakak kelas saya bahwa ternyata kita itu tadi balik ke awal, kita harus selalu menjadi seorang yang pembelajar, merasa selalu bahwa kita itu belum mengerti apa-apa tentang ilmu ini, supaya tadi kita tidak terjerumus ke dalam hal-hal yang kemudian tidak baik. Ada juga yang di pondok itu sudah belajar terus ning rapati-pati melbu, padahal dia juga belajar terus. Ada yang tidak pernah belajar tapi ternyata pas ujian nilainya api. Wonten ngaten niku Pak. Nah itu ujian orang itu masing-masing. Dalam pekerjaan juga seperti itu Bapak-bapak. Ono sing rapati megawean ning gajine akeh nggih Pak. Ono sing petren rengan gegering ngasih bendret. Yo segitu. Ya, itu apa namanya? Ilmu itu yang kemudian menenteramkan hati kita, yang kemudian kalau kita balik ke awal bahwa syukur dan sabar tadi tidak bisa dipisahkan memang. Apa kemudian anak-anak yang kemudian menghafalkan setiap hari dan orang apal-apal itu dia tidak mendapatkan pahala? Mendapatkan, hanya untuk setoran mungkin orang lulus. Apa kemudian yang kemudian mudah untuk setoran tahfidnya dan lancar kemudian dia bisa terjamin bahwa dia selesai dalam kehidupannya? Belum tentu juga. Ternyata yang lulusan dari Mesir pun dia harus diuji dengan ombak yang lain gitu loh Pak. Jadi ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, kita
belajar tentang ilmu ini jangan sampai berhenti. Ketika kita berhenti, ditakutkan tadi bahwa kita tidak menjadi seorang yang bernaung dalam kebaikannya Allah Subhanahu wa taala. Bukan menjadi seorang yang kemudian selalu dikatakan bahwa kita diangkat derajatnya. Bukan menjadi seorang yang kemudian jalan kita dimudahkan oleh Allah menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Bukan menjadi orang yang kemudian tidak dimudahkan untuk belajar agama karena kita tidak dikatakan sebagai orang yang baik. Jangan sampai. Dan inti dari semua tersebut adalah apa, Pak? Selalu mau untuk belajar. Walaupun setiap belajar itu belum tentu di sekolah, belum tentu hanya di buku. Belajar itu adalah setiap apa yang kita temui, belajar itu adalah setiap apa yang kita dengarkan, belajar itu adalah setiap apa yang kita lihat, belajar itu adalah apa yang kita rasakan. Kemudian kita olah bersama-sama dengan ilmu yang kita punya, kemudian yang paling pas untuk kehidupan kita itu di sebelah mana. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, saya tulis di sini bahwa peranan ilmu itu bisa masuk dalam peranan untuk keluarga. Bagaimana pentingnya ilmu? Karena tadi saya sudah diawali cerita dengan kondisi kakak kelas saya dalam berkeluarga yang tidak sampai 2 tahun tadi. Pentingnya ilmu itu adalah yang pertama untuk mengidentifikasi masalah. Golei masalah itu apa toh sebenarnya. Jadi duduk bareng memang. Ketika ada masalah dan kemudian tidak mau untuk duduk bareng untuk membicarakan masalah tersebut, masalah ini akan kemudian datang lagi di masa depan dengan hal yang lebih besar, dengan rasa yang lebih besar dan dengan penerimaan, penyikapan yang lebih besar, dan itu bahaya. Maka ketika ada masalah diidentifikasi sedini mungkin, Pak. Dipernahke sedingin mungkin. Dibahas dengan kepala dingin dan dengan hal-hal yang sifatnya ingin mencari solusi. Ketika sudah mengidentifikasi, peranan ilmu tadi apa? Bisa mengurai masalah. Nek setelah ketok masalah apa to jane masalah iki. Sing dadi masalah ki jane apa to, Nduk? Wit kok murang-muring wae iki. Betam-betem wae iki ana apa to jane masalah iki kene jagong. Angel teman kon jagong to. Kemudian diurai masalahnya. Ketika sudah terbentuk, sudah terdetek tadi masalahnya, kemudian kita urai. Jadi masalah ini koyong ini. Wah, berarti setelah ada masalahnya tentu mengerucut. Kemudian pentingnya ilmu tadi kangge napa, Pak? Memetakan solusi-solusi terbaik dalam setiap masalah yang ada. Saya bilang tadi metode nggih. Jadi setiap kita ada masalah itu pasti ketika kita niku nek tiyang kakung niku kan golek solusi nggih Mas. Wah, solusi akeh iki 1 2 3 4 5. Wah, tapi yang pas niku sebelah mana? Nah, itu dilanjutkan dengan menentukan solusi yang tepat untuk permasalahan yang dihadapi. Jadi satu keluarga dengan keluarga yang lain belum tentu masalahnya itu sama. Walaupun sama, belum tentu solusinya sama. Ojo cok adu-adu nasib gitu. Kadang wong-wong tua cok adu-adu nasib biasanya. Wang iki aku kok ngene karo bojoku wang. Walah gur kok ngono wae. Ngono berbeda antara satu keluarga dengan keluarga yang lain adalah penerimaan dan penyikapannya berbeda dalam setiap masalah. Dan yang bisa mencari masalah tersebut atau bisa mengurai masalah tersebut adalah keluarga tersebut. Tentu dengan dibantu oleh ilmu-ilmu yang kita pelajari. Tapi untuk menentukan solusi yang terbaik itu adalah keluarga tersebut sendiri. Bukan hanya diterima mentah-mentah. Yang menjadi masalah adalah masalah yopo, golek solusi yopo, diduk kene keluarganya dipeksok ke melbu gitu. Jadi enggak masuk, Pak.
Sebenarnya masalahnya bukan itu, tapi kemudian dicarikan solusi yang ora pas untuk keluarganya. Nah, itu tidak masuk. Nyuwun sewu bapak-bapak, ibu-ibu, saya bahas keluarga bukan berarti saya lebih tahu nggih, Pak. Saya yang paling muda di sini ini. Saya yang paling enom nggih, ibu-ibu nggih. Jadi kalau saya bicara tentang masalah keluarga itu jane nggih keladuk wani kurang duga nggih Pak Tafdil nggih. Lagi nikah pirang tahun ngomong ke omah-omah ngono nggih. Sopo kowe lele. Tapi niku bapak-bapak, kalau saya bahasakan ke anak-anak ini adalah gini, kita belajar itu atas dua hal. Yang pertama kita baca dulu, kemudian ketika kita terbentur dengan apa yang kita baca, kita sudah tahu cara menyikapinya. Atau dua, kita terbentur masalah dulu terus kemudian golek-golek jawabannya, Pak. Nah itu kita mau yang sebelah mana? Kalau saya mau memposisikan diri untuk membaca terlebih dahulu, kemudian ketika kita tahu bahwa di depan ada sesuatu hal yang harus kita hadapi, saya tahu jawabannya. Dan insya Allah jawaban yang saya punya itu adalah jawaban yang benar karena sumbernya dari Allah dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sekali lagi saya minta maaf. Saya selalu kalau membahas masalah keluarga saya minta maaf karena saya kalau ngomong masih dengan bapak-bapak dan ibu-ibu yang itu usianya di atas saya. Jadi saya merasa kurang pantas sebenarnya. Tapi karena ini bab ilmu nggih Pak, saya punya tanggung jawab untuk menyampaikan apa yang saya pahami dan apa yang saya ilmui. Kemudian selanjutnya adalah peranan ilmu dalam bersosial. Kalau tadi hanya berkeluarga, tapi kemudian dilanjutkan, Mas niki kula dugi jam pinten nggih? Sampai jam 9, kuwatir kula mungkin pun ngantuk bapak-bapak ibu-ibu nih. Sampun ngantuk nggih Bu? Pun reng. Ana sing sampun, ana sing dereng pun reng ngono malah. Oke, niki terakhir Bapak-bapak, insya Allah sebentar Ibu-ibu. Kemudian yang ketiga adalah peranan ilmu dalam bersosial. Bersosial, kalau tadi hanya dalam lingkup keluarga, hanya dalam lingkup antara suami dan istri, antara suami dan orang tua, antara istri dan mertua, antara anak dan orang tua terus baik. Kalau sekarang adalah peranan ilmu dalam hal-hal yang di luar rumah tadi. Dalam bersosial. Yang pertama peranan ilmu apa untuk bersosial? Menjaga hubungan antara kita, kalau kita dalam bekerja, dalam perusahaan, antara hubungan seorang yang bekerja. Kalau saya bahasakan sesama rekan kerja yang mungkin podo-podole kerja. Bukan antara atasan dan yang diatasi. Bukan antara atasan dan yang staf-stafnya, tapi antara seseorang yang bekerja. Itu hubungannya dengan ilmu penting itu Pak, karena untuk menjaga komunikasi, karena untuk menjaga relasi, karena untuk menjaga bagaimana hal-hal yang sebenarnya tidak menjadi masalah, kemudian sampai menjadi masalah hanya hal-hal komunikasi yang tidak efektif. Kemudian selanjutnya menjaga hubungan antara atasan dan juga staf-stafnya. Ini dalam perusahaan atau dalam bekerja. Kemudian yang selanjutnya hubungan antara guru dan murid. Nah ini yang di sini kita sebagai guru, sebagai pengajar, ini kita harus punya ilmu yang bagus, harus punya ilmu yang efektif, harus punya cara yang terbaik untuk bagaimana kemudian kita bisa bersosialisasi antara saya sebagai guru dan juga murid-murid yang
belajar di kita. Itu ilmu itu peranannya harus besar. Langkah-langkah yang kita ambil adalah dasar ilmu, bukan dasar tendensi-tendensi yang lain. Kemudian yang terakhir, peranan ilmu dalam sosial adalah menjaga hubungan antara pihak lembaga yang terkait atau baik itu secara individu yang masuk dalam kelembagaan ataupun secara masyarakat yang besar. Bagaimana sebuah masjid ini bisa berkomunikasi dengan baik dengan masyarakat yang ada di sekitarnya. Bagaimana sekolah yang ada di Dembangan ini bisa bersosial dengan warga yang ada di sekitarnya. Saya minta bapak-bapak dan ibu-ibu ketika ada hal-hal yang membutuhkan anak-anak ini untuk keluar, saya dijawil, Pak Tafdil, nggih. Bu Titik nggih. Ketika anak-anak ini dibutuhkan apa, misalkan besok bersih-bersih masjid, Pak. Nah, saya dijawil, Pak, kira-kira jadwalnya kapan, saya dibikinkan, insya Allah anak-anak ini roso, nek kan resik-resik, Pak. Ketika ada pengajian, anak-anak ini diundang, didatangkan. Wah, itu sudah berjalan ya, Pak, nggih. Alhamdulillah. Nanti yang lain, ketika ada apa-apa, enggak apa-apa, Pak. Saya dilibatkan, anak-anak dilibatkan, insya Allah nanti saya ingin benar-benar menjalin silaturahmi yang kuat dengan warga di sekitar Koplak, Bangsan dan lebih luas mungkin Dembangan nih, Pak. Semoga apa yang saya harapkan, apa yang saya angan-angankan, apa yang saya inginkan ini bisa diamini oleh kita semua. Amin. Yang selanjutnya saya meminta doa dari bapak-bapak dan ibu-ibu semua bahwa Ustadz kita, Ustadz Amru Nur Khalis hari ini masih di rumah sakit. Tadi siang saya menjenguk beliau di rumah sakit Ashifa, kemudian saya juga cerita bahwa malam hari ini ada jadwal ngaji bersama bapak-bapak Dembangan dan beliau mengirimkan salam untuk bapak-bapak dan ibu-ibu semuanya. Kita doakan semoga beliau segera mendapatkan kesembuhan dari Allah Subhanahu wa taala, bisa kembali ngaji bersama kita, bisa kembali membersamai anak-anak dalam kegiatan pembelajaran, dan kemudian kita bisa merasakan manfaat keilmuan yang beliau punya, karena beliau ini sangat alim sekali. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan bapak-bapak, ibu-ibu dan anak-anak semua. Sekali lagi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya kalau saya kelatuk wani kurang tugo, karena saya berbicara paling banyak. Man kasuro kalamuhu kasuro sakhotuhu, kalau kata-kata. Man kasuro kalamuhu kasuro khotouhu, siapa yang paling banyak bicara maka dia yang paling banyak kesalahannya, nggih Pak nggih. Jadi yang paling banyak salahnya niki sinten Bu? Sinten Bu? Oh, ora wani ngomong. Yang paling banyak bicara, yang paling banyak salahnya. Semoga apa yang menjadi kesalahan saya diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Wal akhir, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.